bisa. Ada guru-guru yang kita temui yang sudah meninggal, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Nanti sekarang mumpung guru kita masih sehat, ayo ngaji. Ngaji itu murah meriah bahagia, Bu. Betul, murah. Murah. Yang mahal apanya? Niatnya. Pernah ibu ngaji sebulan dimintain 300.000. Bangkok itu. Majlis taklim sepi. Berapa yang kita datang ke majlis taklim kalau kita datang? Minimal goceng. Ya, Bu. Goceng kagak ada, ya udah seragam abu-abu. Segitu kita udah gembira, dapat ilmu, habis ngaji, teh keluar, minum keluar. Nah itu betul. Jadi ngaji itu sebenarnya murah. Yang mahal apa, Bu? Yang mahal niat kita. Kita kebawa dengan setan-setan yang lain. Kita terbujuk dengan si Wasman. Siapa Wasman? Lah teman saya. Setan yang suka ganggu kita ibadah. Ya Allah. Ya. Makanya ketika tadi ya hadis yang Abu Dzar bilang, termasuk kita mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Maka gunakanlah usia kita yang memang udah nggak muda lagi, yang sudah mulai masuk 40, mulai masuk 38, ada mau masuk 38, ibu-ibu muda udah mulai ya Bu ya. Besti-besti yang masih muda, bunji, nama bunji, bunda, tapi orangnya masih muda. Ya, udah saya panggil jangan bunji, Denji, Dedek Haji, bunji enggak dah, masih muda, ya padahal lagi bocah. Jadi pergunakan sahabat sayang, sebab apa? Sebab kalau di usia kita ketika 40 tahun ini menandakan baik benar enggaknya nanti kita. Disesuaikan dengan usia. Maka usia 40 tahun ini usia yang sangat keramat. Itu menentukan kesannya kita baik apa enggak. Contoh Nabi kita Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul usia berapa sahabat? 40 tahun. Usia 40 tahun ketika Nabi dan ke Gua Hiro, ya Bu, tanpa tahu tuh istrinya Siti Khadijah nggak tahu kalau Nabi datang ke Gua Hiro untuk bersemedi, untuk taqarrub, ya kan? Selama berapa hari? 3 hari nggak kasih kabar, nggak WA, nggak WhatsApp, nggak bikin status Nabi. Ya Bu ya, emang belum ada HP. Sampai di sana 3 hari Nabi disuruh baca Iqra. Nabi gemeteran, Nabi takut karena memang nggak bisa baca dan juga nggak ada siapa-siapapun. Tiba-tiba ada suara. Kemudian Nabi pulang, ya, dalam keadaan panas dingin, ketakutan. Sang istri yang menunggu 3 hari nggak ada kabar, langsung diapain Bu? Dipeluk tuh Nabi sama Siti Khadijah, Masya Allah. Dirangkul. Bagaimana caranya sang suami ketika pulang dalam keadaan galau, dirangkul. Nabi merasa tentram. Numpang nanya sama ibu yang cantik, yang soleha, yang banyak duitnya. Amin. Kalau laki kita pergi 3 hari nggak kasih kabar, pulang panas dingin, apa? Bagaimana penyambutan kita Bu? Apa kita tiup? Apa kita rangkul? Kita cium? Kita kasih air hangat? Betul? Kagak. Diapain? Lagi kita pulang 3 hari nggak bilang-bilang. Begitu pulang, aduh, selimut, pukul rasa lu, makan pencarian lu. Itu saya. Kita semuanya begitu Bu. Nah inilah patut dicontoh. Maka hadirnya Maulid di sini enak banget nih kalau ceramah di sini ada ginian pas. Di fotonya juga cakep bisa. Ya Allah, enak banget majlis taklimnya. Nih kalau yang punya belum meninggal jangan pakai dikubur. Yang ini yang gurunya.
yang jamaahnya kan belum pada meninggal jamaahnya ya, jadi masih hidup begini. Ibu, ini contoh juga ketika kita hadir maulid di sini. Oh, ini Siti Khadijah luar biasa, orang kaya, istri terkaya, perempuan terkaya pada masanya, bisa dikawinkan oleh Nabi Muhammad. Tapi jangan salah ngomong, Bu. Kemarin ada yang ngomong, Khadijah kaya raya, dikawinin sama Nabi Muhammad pengangguran. Wow, panas semuanya Ibu. Nabi kagak pengangguran, Masya Allah. Nabi itu hebat, pedagang yang luar biasa, ya, juru politik yang luar biasa, itu Nabi. Makanya jangan sekate-kate, ya Bu ya. Bisa tergelincir lidah kita, hancur kita. Ingat pesan Rasulullah, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia di dalam menjaga lisannya, harus hati-hati, ya Bu. Nabi di saat di situ dirangkul oleh Siti Khadijah, kita nih ya perempuan seperti kita ikuti tuh yang namanya Siti Khadijah. Maka ketika laki-laki mendapatkan sambutan luar biasa dari sang istri, insya Allah laki-laki zaman sekarang kagak pakai nengok kiri kanan Bu. Bu, nggak pakai nengok kiri kanan, buktinya apa? Nabi tidak akan menikah lagi selama Siti Khadijah masih hidup. Ketika Siti Khadijah sudah meninggal, baru ya Nabi menikah. Ada tawaran dari orang, ada banyak sahabat-sahabat yang meninggal, kemudian Nabi menggantikan kedudukannya sebagai seorang suami beberapa, ya kan, mengawinkan perempuan-perempuan yang lemah, itu Nabi. Tapi ketika ibunda Siti Khadijah masih ada, Nabi tidak nikah. Kenapa? Semuanya kebutuhan itu sudah ada pada diri Siti Khadijah dan diterima oleh Nabi. Makanya kita sebagai perempuan pengen laki kita betah di rumah. Jangan, ini nggak kita kerja. Artinya jangan kesono kemari. Artinya tidak pakai apa cabang baru. Makanya laki-laki gampang Bu, gampang. Pertama nih, maka laki saya betah di rumah. Tapi sekarang lagi nggak betah di rumah, dia kerja. Ya. Pertama puasin tuh yang namanya mulut. Maka kalau laki-laki cuma 3 tuh yang ada diri dia, mulut, perut, Bu. Laki-laki cuma 3 yang bisa dia bahagia, mulut, perut, ya Bu ya. Jangan depan saya. Mulut, ketika suami kita baru bangun tidur atau apapun, kita siapin tuh apa yang dia perlu di mulutnya. Perlu apa? Kopi, air putih, silahkan kita kasih biar dia bahagia. Pagi-pagi diperhatikan oleh sang istri. Istrinya main hadroh mulut tiap hari, tapi iya kan ya. Tapi pagi-pagi ngapain? Masak. Paling tidak tuh beras dicuci, masukin ke colokan, nggak lama matang. Kan sekarang kita punya kompor ajaib, listrik, ya kan? Ini mulut, laki-laki kalau mulutnya kenyang, insya Allah nggak bawel. Ini main, betul. Jadi kita perhatikan suami kita Ibu, ya. Ini kemarin-kemarin maulid, masya Allah jauh-jauh Bu. Ya di Atin, di mana lagi, di Bogor. Subuh-subuh masak kagak apa kagak, kita tinggal tuh lagi bangun tidur subuh. Ya Allah, ini yang kayak gini Nabi nggak ngeliat kita Bu. Batapan kita jauh-jauh datang maulid jauh-jauh, tapi anak sama laki kita nggak perhatiin. Ada yang berasa emang ini? Bu, jangan sayang. Nabi nggak mandang kita, semuanya nggak begitu. Biarkan maulid yang deket-deket, yang penting untuk sarapan suami, anak-anak bisa teratasi kan gitu. Ya Bu, insya Allah. Nih mulut. Di samping itu juga mulut kita harus baik sama suami, tata krama kita. Begitu datang pulang kerja, pulang Bang, iya. Mau minum, mau mandi, apa mau bobok dulu? Kudu gitu, mulut kudu rapi.
Ya, dari mulut kita bisa cari dapat sahabat, dari mulut juga kita bisa dapat musuh, ya kan? Kondangan bisa jadi ribut. Kenapa? Begitu ngelihat, wah nyesel, ngasih duit 100.000, dagingnya keras banget. Atau maulid, begitu pulang sampai rumah dilihat mulut kita ngomong dan, ilah ilallah, begini aja tuh berkah. Minta sumbangan kelilingan, nih nggak boleh nih, nggak boleh. Ya, maka ingat hadis Nabi, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia di dalam menjaga lisannya. Gitu. Ini pernah Luqmanul Hakim, Bu. Luqman ini seorang budak yang kata-katanya terekam dalam ayat-ayat Al-Quran. Luqmanul Hakim bukan seorang nabi, ya, tapi seorang budak. Ketika dia ada majikan, kata majikannya gini, Luqman, itu ada kambing atau sapi, carikan saya dari badan sapi ini atau kambing ini yang paling baik. Maka Luqman potong tuh kambing atau sapi. Dalam sejarah dikatakan kambing, tapi riwayat yang lain dibilangnya sapi, nggak ada ontak. Artinya bukan ontak antara sapi dan kambing, itu sejarah mengatakan, ya. Bukan kucing, bukan ayam, bukan. Bu, ketika dipotong semuanya, diambillah 2, yaitu daging yang paling lunak, hati dan lidah, dipersembahkan kepada majikannya. Ini Tuhan, udah masak, ditumis tuh. Saya nggak tahu bawangnya beli di Indo apa di mana. Yang jelas ditumis semuanya, dipersembahkan ke tuannya, dimakan. Oh, ini enak, lezat. Kemudian kata majikannya bilang apa? Luqman, potong lagi tuh kambing atau sapi, pilih daging yang nggak enak, dipotong lagi. Maka Luqman ambil lagi tuh lidah dengan hati. Tuannya bertanya, Luqman, kenapa waktu aku minta daging yang paling baik kau ambilkan aku lidah dan hati, tapi ketika aku minta daging yang paling busuk, ya, daging yang rusak, kau ambilkan aku lagi lidah dan hati. Ini gimana nih? Luqmanul Hakim walaupun seorang budak tapi sangat pintar, Bu. Bu, kata Luqman, Tuhan, lidah hati ini memang lembut. Ketika hati ini rusak, maka rusaklah semuanya, termasuk lidah akan rusak. Tapi ketika hati ini baik, maka semuanya akan baik. Jadi intinya, Bu, kalau hati kita ini baik, insya Allah lidah kita ngomongnya yang cakep, pikiran kita juga cakep, mindset kita bagus. Tapi kalau hati kita sudah ada suuzon, ada rasa dengki, ada kecewa, ada kesel, ya, di hati kita nggak enak, maka yang keluar cakep apa jelek? Jelek. Mindset yang ada di pikiran kita cakep apa jelek? Jelek. Makanya itulah, Bu, ya. Ini jadi kesono-sono ya, Bu. Jadi itulah antara hati dan lidah harus kita perhatiin pembicaraan kita. Biar apa? Biar setelah maulid ini kita bisa jaga hati kita, kita bisa jaga lidah kita. Mata kita lihat HP teman kita, Bu, lagi ngapain? Oh, lagi ngopi bareng-bareng. Statusnya, Ibu punya HP? Oh, suka lihat status, suka. Begitu, wah lagi ngopi, kita bilang norak dasar. Sebenarnya pakai foto. Ada kue cakep di foto, kita bilang norak. Segitu aja pakai di foto, gue juga bisa beli. Ibu foto tuh gemblong, cekrek. Ini kira-kira yang ngomong gini, yang baca status, yang salah, yang baca status, saya apa yang bikin status? Terus yang bikin? Dia yang punya HP dia. Emang udah zamannya. Makanya Nabi waktu 3 hari pergi ke sana nggak bikin status, emang nggak ada HP-nya. Nah kalau sekarang HP udah ngejabrak.
Memang udah medsos kita zamannya media sosial, apapun kita sharing, apapun kita kasih unjuk, bukannya norak, bukannya sombong, emang udah zamannya. Kembali ke hati kita, ya Bu ya. Setiap melihat sesuatu, kita lihat hati kita baik apa kagak. Ketika kita bilang itu jelek statusnya, maka yang jelek hati kita, gitu Bu. Ketika kita lihat itu baik, oh lagi ngopi, alhamdulillah teman-teman saya yang lagi ngopi sehat semuanya. Insya Allah ini tempatnya bagus juga, nanti saya bilang sama saya. Udah begitu aja. Kalau nggak diajak, nyusul. Jadi kalau punya hati gitu enak nggak Bu? Enak. Makanya kalau yang bikin status apapun udah terserah dia. Yang penting kita bikin status yang bikin membawa amarah, jangan nyinyir. Norak segitu aja difoto. Teman kita bilang, nih siapa yang norak ya? Terus kita bikin status lagi, dasar julid. Nah, orang yang baca, ini siapa yang julid ya? Pada berpikir begitu. Ayo kita bikin status yang baik, biar kita dapat pahala. Ini hari apaan? Hari Kamis, amalannya apa? Subhanallah, Subhanallahil azimi wa bihamdi. Ibu tadi pagi harus catat tulis. Ya dicacut kan ada. Jogja apa cancut? Cari itu ada. Ya kayak begitu, saya juga bilang begitu. Ibu foto aja RT, ibu pagi-pagi bikin cekrek tulisannya tuh yang amalan tadi, bikin lagunya. Teman kita Bu RT, Bu Camat semuanya melihat, oh kok orang Demam bikinnya begini. Oh iya nih hari Kamis itu Bu RT tulis dah tuh, atau oh amalannya gitu. Dibaca sama dia, tuh kok orang Demam dapat pahala nggak? Dapat. Apalagi pohon hijau ini nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bikin capsut aja dah. Ya Bu, Bu, ini yang bikin HP kita tuh dapat pahala, ada manfaatnya. Maka ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dibangkitkan lagi di padang Arafah, masa ya? Masa? Saya kebayang ibu-ibu di padang Arafah ini. Amin. Ketika kita selesai di padang Arafah lagi di padang mahsyar, ya Allah kayaknya tetap terkabul kayaknya kita ya nanti ya. Insya Allah ya. Iya emang udah bawanya enak banget, di sini dapat lagi kalau makan pakai sambal. Sebulan sekali pakai sambal. Nih hari udah waktunya makan belum ya? Oh dibungkusin. Nanti Aji Sofa bilangin ya kalau dia makan. Bu, nah ini bikin. Kenapa? Karena ketika kita sudah ditimbang amal ibadah kita, maka suatu saat nanti ada orang yang namanya apa? Muflis. Nanti ketika ditimbang amal ibadahnya ada sekelompok orang yang namanya muflis, bukannya cuplis. Cuplis temannya Unya. Busro. Ya. Muflis inilah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Bangkrut amalnya. Kenapa? Karena waktu dunia dia tidak bisa menjaga hatinya. Waktu dunia dia tidak bisa menjaga akhlaknya. Dia rajin ngaji, rajin sedekah, tapi masya Allah sifat suuzonnya nauzubillah, sifat julidnya, sifat dengkinya banyak, tapi rajin sholat. Maka ketika ditimbang amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang semuanya. Makanya ingat hadis Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanati. Sifat hasad bisa menghabiskan perbuatan yang baik, seperti api makan kayu kering, hilang semuanya. Ya Allah Bu, sedih banget Bu. Kalau kita udah sholat tiap hari, tahajud tiap hari, tapi ketika ditimbang amal ibadah kita, masya Allah nggak ada. Itulah kita termasuk orang yang muflis. Orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut Ibu? Bangkrut karena dia punya hati yang tidak baik. Kedua, karena dia punya utang nggak pernah bayar. Hati-hati nih, kudungan.
seragam. Tapi kalau belum lunas, cepet buru-buru lunasin. Timbang duit nggak ngutang, bagus, alhamdulillah, cash semuanya, atau dari ketua majelis taklim. Bu, hutang piutang juga harus kita perhatiin sayang, ya. Biar apa? Biar kita nanti nggak ditagih di akhirat nanti. Kalau ditagih bukan duitnya, tapi apa? Amalan kita diambil. Dia ngutang nggak bayar, diambil lagi. Diambil pakai apa? Amalan kita. Orang yang tidak bertanggung jawab dengan mulutnya akan diambil amal ibadahnya. Maka inilah yang menjadi bangkrut, na'udzubillah. Bangkrut di dunia bisa kita pinjam sama saudara, sama tetangga, sama besti. Tapi kalau bangkrut udah di akhirat, nggak ada yang bisa nolong kita. Na'udzubillah min. Maka ayo di Maulid ini kita perhatikan, setiap majelis taklim itu kita perhatikan harus ada yang berubah pada diri kita. Kita lihat usia kita banyak, ya selamat jalan kami ucapkan kepada Ustazah Azza Sofa. Semoga selamat sampai tujuan, karena Ustazah Azza Sofa akan datang ke majelis taklim saya pelatihan. Udah saya liatin aja, gini hari belum jalan, kapan latihannya? Iya, jalan aja, kan ngeliatin juga tuh dia pada semuanya. Kalau nganterin, ya emang anak kecil udah dianterin, anak paku. Anaknya kecil, lakinya juga kecil, tapi lakinya kesit bu, yang udah kalau dikepot 4 jahitan sama dia. Bu, ibu, usia 40, ini baru mau kodimah doang nih bu, belum ceramah belum. Lah, lagi undang saya, baru mau kodimah doang, belum ceramah ini apa belum. Panjul ibu mah enak melonjol, tenderan. Saya setengah ini ya nih. Ibu 40 tahun usia matang, Allah memberikan usia kepada Nabi ketika Nabi dijadikan oleh Allah untuk memimpin umatnya, memimpin kita semuanya. Usia 40 tahun dimulai. Makanya ketika usia 40 tahun ini usia yang sangat keramat. Ketika kita baik, maka baiklah insya Allah selamanya. Karena usia sebelum 40 tahun itu usia yang lagi sedang rentan-rentannya bu. Ada egois, ada emosinya tinggi, ada nafsunya lebih tinggi. Itu ketika sebelum 40 tahun. Maka ketika kita usia 25, 30 belum rajin ke majelis taklim. Kenapa? Kita masih senang jalan-jalan. Tapi ibu-ibu muda di sini alhamdulillah ya, mungkin baru usia 38, 37 udah mau ke majelis taklim. Maka ketika 40 tahun ini nanti Allah bebaskan daripada perbuatan yang tidak baik. Kalau memang dia benar-benar di usia 40 tahun ini dia bisa hijrah dalam kebaikan. Nih, ditentukan dari usia 40 tahun. Nah, ketika masuk pada usia 50 tahun, ya, wa iza balagha umruhi abdi khamsinan, berapa? 5 apaan? 50 tahun, khamsina sanatan. Ketika hambaku usia sampai 50 tahun, maka Allah bilang, ini hadis qudsi nih bu. Maka Allah bilang apa? Dibebaskan atau dimudahkan dalam hisabnya. Yasiru hisaban atau hisaban yasiro. Ketika dia wafat nanti dihisabnya, hisab yang sangat apa? Yang sangat dimudahkan oleh Allah. Kalau awalnya 40 tahun udah baik, udah rajin ke majelis taklim, udah mau meninggalkan yang subhat-subhat, kemudian dia nerima apa adanya takdir dari Allah, maka sampai usia dia 50 tahun, ketika dia wafat, Allah memudahkan hisabnya. Ya Allah. Tuh, ada di sini yang udah 50 tahun. Banyak. Kalau saya 54. Tua ya. Tapi lagu mas tengil aja katanya. Ibu. Nih, ketika masuk nanti kita usia 60 tahun dalam hadis qudsi dikatakan
Allah memerintahkan malaikat yang ada di arsy untuk memberikan kasih sayang kepada orang yang usia 60 tahun. Artinya apa? Rasa sayang itu, maka ketika Allah berikan kebaikan, enak aja tuh berbuat kebaikan, Bu. Itu namanya kita disayang sama Allah. Ketika kita usia 60 tahun, ada 60 tahun di sini. Banyak, udah rajin ngaji, ya kan? Maka orang yang sudah 60 tahun ini lebih banyak apa? Pengen berbuat baik terus. Mau ribut udah males, ya Bu. Ibu, mau ribut udah males. Mau buka aurat sembarangan udah nggak mau lagi. Pengennya berbuat baik terus. Apalagi kalau sampai usia 70 tahun, ya, maka kata Allah dalam hadis qudsinya, Allah maafkan segala kesalahannya tidak dicatat oleh Allah sampai 70-80 tahun. Masya Allah, kalau diawali dari 40 tahun ini kita sudah hijrah yang baik. Tapi kalau sudah tua masih begitu-gitu aja, ya udah disumpahin sama malaikat. Makanya ibu-ibu di sini, insya Allah ini usia 40 tahun semuanya pada hijrah yang baik, ya Bu ya. Kenapa Allah mencatat yang kebaikan saja, yang jelek gak dicatat? Contoh Bu, orang tua kalau usia 70-80, kira-kira udah banyak pikunnya. Dia katanya udah sholat belum? Udah. Padahal belum. Dosa apa kagak? Kagak Bu. Kagak dosa. Orang dia kagak inget, ibu mau sholat, nggak sholat tapi kagak dosa. Pikun dulu. Ngomong sama anaknya di sini, udah makan Nek, udah makan Mak, udah makan Bu, belum. Padahal sama yang muntut baru aja disuapin. Ngaku sama ompoknya, jadi ribut. Ini kebanyakan begitu. Tapi itu nggak dicatat oleh Allah. Kita yang sudah menjelang 70 tahun, mungkin kaki kita sakit, kita sholat, mungkin waktu duduk ihtirapnya kita nggak sempurna, nggak ditekuk, atau kita nggak bisa duduk, kita melonjor, kita nggak bisa diri sholatnya, kita duduk, ada kursi, itu dimaafkan oleh Allah. Inilah begitu indahnya Allah memberikan dispensasi pada kita ketika usia kita mulai beranjak sedikit demi sedikit itu dewasa atau tua. Makanya di pengajian ini kebanyakan yang senior kebanyakan tua. Bu ya, kenapa? Mereka memilih lebih baik ibadahnya nih, Masya Allah. Ya, belum tentu usia kita seperti sahabat-sahabat kita yang senior ini kita bisa mampu duduk lama-lama di majlis taklim, belum tentu. Makanya berkacalah kepada guru-guru kita, bercerminlah kepada beliau-beliau yang usianya sudah di atas 5-60 tahun, aku sudah mencapai 70 tahun, tapi mampu duduk di majlis taklim. Tunggu, 75, ya Allah, hebat. Belum tentu kita 75 seperti beliau. Makanya banyak sekali orang yang sudah usia lanjut itu larinya ke majlis taklim. Bagus, alhamdulillah, daripada usia 70 tahun masih senam aja. Maaf Bu, senam itu bukan disalahin, senam itu bagus, tapi kan ada usia yang 70 tahun. Pakaiannya kalau lansia bagus, tapi pakaiannya suka ada yang terlalu ketat banget, ya Bu ya. Udah ketat, diapain? Divideoin dari bawah. Ada Bu, coba Ibu sudah lihat FB itu, ya. Teman-teman kita yang si Anu bin Ulan, ya. Taruh HP-nya di situ langsung, udah jingkrak, boh, itu belahannya kelihatan. Yang lihat bukan Pak RT doang, seluruh yang ada di FB itu kelihatan. Ya, boleh nggak senam? Boleh, bagus, itu sehat. Tapi kita lihat baju kita jangan terlalu ketat, ya Bu. Usia kita udah cukup, ya kan? Jangan terlalu seksi, ya Bu ya, karena akan mengundang. Jangan sangka bilang gini Bu, saya udah tua, nggak mungkin ada yang naksir. Setan. Orang lapar nenek-nenek juga dihantam juga. Ada setannya.
ada iblisnya, ada wasnamnya, ada walhannya, ada jalamburnya, ada ifritnya, ada dasimnya. Di pojok nanya lagi, Ustazah kenal temen gua. Jadi kita berteman tiap hari sama setan. Ya Bu ya. Coba dah, bentar lagi setan juga godain kita nih, kita pulang Bu. Begitu pulang, kita pengen sholat. Kita bilang kata setan apa? Pok, jangan sholat dulu. Ya kan? Itu lihat berkat tadi. Ya, kita lihat, ya Allah, setan lagi kayak kita. Udah kita makan berkat, kita mau ke sumur, mau kamar mandi, lewat dapur, setan ngomong lagi, pok, jangan ke dapur dulu, jangan sholat dulu. Emang apa? Tuh dapur, pok kan tadi pagi-pagi jalan ya. Itu masih lainnya tuh dapur. Cucian piring belum dirapiin, masih lenyet, masih degel tuh dapur. Mbok cuci piring dulu. Itu kata si walhan. Walhan yang suka ganggu kita ini pengen wudhu. Ibunya walhan. Udah rapi dapur kita masuk ke kamar mandi, datang lagi rombongan walhan lagi. Pok, jangan wudhu dulu, itu kamar mandinya itu licin banget. Itu disikatin dulu, Pok. Kata siapa? Kata siapa ngomongnya kencang? Biasa aja ngomong walhannya, jangan ngatin saya. Ya Allah, saja nurlela, benak buahnya dah. Langsung kita sikat kamar mandi, semuanya kita sikat, kita rapiin, sampai odol yang rada urupnya kurang lempeng kita lempengin, pepsodenya begini dikit, yang gitu ya, dirapiin. Nggak taunya tuh 2:30. Ya Allah, kita sholat itu digangguin lagi sama si wasnam. Tadi walhan, sekarang wasnam. Begitu kita bilang Allah Akbar, nggak lama lagi bang, ya kan? Aduh, baca apaan nih? Tadinya mau baca yang surat panjangan dikit, begitu dengar apa bunyi berisik atau yang mau hujan kayak atau ada kucing kayak, kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Kira somatnya dikencangin, biar apa? Biar kucingnya kabur. Kira-kira sholatnya diterima apa kagak? Terima nggak? Batal nggak? Batal. Karena niat kita udah beda, makanya kudu ngaji. Tuh, saya dengar masih sehat. Guru-guru yang lain juga masih sehat. Di pengajian kita bisa tahu fikih mana yang benar, mana yang tidak benar kelakuan kita. Dari wudhu kita bisa diproses sama guru-guru kita, ya kan? Wudhu, cebok juga ada ilmunya. Ini kata cebok, main cebok aja, praktek udah kelar. Nggak pakai mendehem lagi, nggak pakai dilap lagi, Bu. Begitu sholat, Allahu Akbar, nungging bunyi dalam hati kita tanya, ini kentut apa-apaan ya? Ternyata bukan kentut, Ibu. Apa? Air yang mana? Air yang ada di anu kita, Bu. Bang, semua bang, saya pengen jelasin fikih wanita. Iya, nggak santai aja, Bu. Ibu, makanya kenapa fikih dalam Islam itu untuk perempuan itu harus detail, ya. Jadi kalau cebok aja kita kudu belajar cebok. Makanya kalau cebok kita nih, Bu, ya, kalau cebok siapin lap, terus kita lap tuh anuan kita. Supaya apa? Supaya kering. Kalau kering, waktu kita sujud, waktu kita nungging kagak bunyi perpet. Emang kenapa? Daging yang ada di kita yang modelnya begini nih, Bu. Ya, Bu ya. Kalau kena air basah tergesek bunyi. Bunyinya apa? Ompak, perpet, barangnya sama. Ketika kita sujud atau ruku, aduh, kasih. Nggak bisa nih. Bu, sampai jam berapa saya diri? Bu, suka kita sujud bunyi. Rukuk kita juga bunyi. Dalam hati kita bertanya-tanya, ini apaan? Berarti kan udah batal itu, kita lagi subhanallah azimi wa bihamdi. Ini apaan ya? Nah itu bersuara, batal. Ya,
Maka biasain tuh Bu, kalau kita ntar pulang pipis, cebol, pakai lap. Contohnya ada tuh, ya. Tapi lapnya itu jangan sembarangan naruhnya. Naruh di atas, naruh depan pintu kamar mandi. Laki kita pulang langsung sekat mukanya. Kata laki kita, ini bawa apaan ya? Lah jangan sayang. Nah itulah bikin wanita, Masya Allah, sampai segitunya diperhatiin. Kalau kita nggak ngaji nggak dapet, ya Bu ya. Makanya perlu ngaji, perlu belajar, datengin guru. Kalau datang guru ke rumah kita mahal, tapi kalau kita datengin guru rame-rame murah. Tapi yang mahal niatnya, kakinya mahal, pantatnya mahal. Ngapa? Males duduk di majlis taklim, males nindak di majlis taklim, gitu Bu. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi setiap saat harus ada kebaikan-kebaikan yang harus kita punya. Lidah kita jaga, hati kita jaga, biar apa? Kita mendapat keridhaan dari Allah. Insya Allah. Usia 60 sampai 70 sampai 80 Allah kasih kebaikan semuanya. Ketika kembali lagi usia 40 tahun kita baik. Mencapai usia 90 tahun, maka ketika beliau atau kita yang masih ada 90 tahun, maka ini akan diberikan manfaat atau syafaat untuk memberikan syafaat kepada anak-anaknya. Makanya kalau ada orang tua masih hidup, ya Allah berkah. Ya, lebaran masih ada orang tua usia 90 tahun, semua yang muda, semua yang kaya, yang miskin datang ke emak bapak kita. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, udah masing-masing hidupnya. Nggak ada yang mau datang ke rumah yang tua. Emang apa? Lah yang muda kayaan, biarin aja udah. Kayak kan gitu. Maka alhamdulillah ada orang tua kita masih ada, atau uak kita datengin silaturahim. Kita pengen usia kita mendapat keridhaan dari Allah. Kita pengen usia kita mendapat keberkahan dari Allah. Maka ayo ibu, saya hari ini ngajak sahabat-sahabat semuanya, ayo kita pergunakan usia kita yang masih ada. Zikir kita, lidah kita masih bisa, ayo kita ngaji, ayo kita belajar. Tangan kita masih bisa, kita genggam kitab kita. Kaki kita masih bisa langkah ke majlis taklim, ayo kita berangkat. Bismillah. Mudah-mudahan Kamis ini segini, Kamis depan banyak lagi orangnya. Kalau Kamis depan banyak, itulah berhasil maulid yang pada saat ini. Kalau kita bisa berbuat kebaikan, sholat kita juga bisa berbuat baik, sama teman-teman juga kita bersuara baik, artinya kita jaga mulut kita, maka maulid yang kemarin-kemarin yang kita datangi, maulidnya berhasil. Makanya keberhasilan maulid bukan karena sembakonya, bukan karena berkatnya, tapi sisa atau asar maulidnya ini kita bisa nggak menjadikan akhlak kita lebih baik lagi. Insya Allah. Ayo Bu, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dari keberkahan Fatihah, saya lihat ibu-ibu ada yang udah berkipas, ada yang udah melihat langit, ya hujan, ya Allah hujan. Apalagi yang di lapangan, ya Allah. Ya, itu makanin aja Bu, enak Bu di sini, mantap. Bu ya, besok datang lagi Besti. Ayo Bu, ya. Oh iya, kita sebelum keluar dari tempat ini, keluar dari surga ini, amin. Ini kan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman surga. Kita baca Fatihah untuk badan kita biar pada sehat. Amin. Untuk hajat-hajat kita dikabul oleh Allah. Ya, untuk niat-niat baik kita, insya Allah luluskan hajat kita. Wabil khusus yang sakit Ibu Sri, ya, yang saat ini lagi kurang sehat, dan juga Bapak Asar, ya, sedang merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah, yaitu anggota tubuhnya ada yang kekurangan sehatnya, merasakan sakit. Mudah-mudahan dari lidah ibu-ibu yang soleha, dari fatah yang keluar dari lisan-lisan orang baik, menjadi syifa, menjadi dawa, menjadi obat untuk yang sakit, sehingga Allah berikan kesembuhan
Allah berikan kembali aktivitas seperti biasa. Allah berikan kesabaran, keberkahan buat kita. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kesehatan. Allah berikan kita kemudahan. Guru kita Ustazah Nurella biar berkah sehat yang membimbing kita semuanya. Ibu-ibu juga rezekinya biar berkah. Semua yang ada di sini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Binyati syifa wa salamah wa dawa wal barakah annahum sayulillahi lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tadi yang dapat kami sampaikan akhirnya saya hari ini, dan kami bertugas mengucapkan terima kasih dari TV One, TV satu-satunya memang punya TV satu pun harus digepak dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.